Shalom semuanya yang di tempat ini juga yang mengikuti live streaming, khususnya buka Wahyu 21 apa yang Tuhan rindukan. Dan saya berharap Pak Yuka dan Ibu hari ini, malam hari ini dipenuhkan. Ya. Apa yang menjadi kerinduan kepada Tuhan itu selalu dipenuhkan. Dalam King James Version Wahyu 21 ayat 1 dikatakan all things made new. Ya. Dalam bahasa Indonesianya langit yang baru dan bumi yang baru. Saya menangkap sesuatu yang Tuhan lakukan sebagai karakter daripada Allah itu adalah membuat segala sesuatunya menjadi baru. Dan itu karakter Allah dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Allah yang sama, Elohim, Bapa dari Yesus Kristus Tuhan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu, passed away. Segala sesuatu yang lama itu berlalu. Ya. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. All things made new. Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah perubahan. Sekali lagi, Allah kita adalah Allah yang membuat perubahan. Allah tidak pernah statis. Kalau Bapak Ibu Saudara ikut Tuhan Yesus, Anda bertahan pada titik di mana saudara merasa bahwa saudara tidak perlu lagi mengalami perubahan, maka saudara tidak bisa mengikut Tuhan. Karena Tuhan yang kita ikuti adalah Tuhan sebuah perubahan. Tidak mungkin orang ikut Tuhan tidak berubah. Kenapa kita tidak bisa berkembang? Kenapa kita tidak bisa maju? Karena Tuhan berjalan, engkau berhenti. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dilakukan oleh Allah. Sebagaimana pujian yang saya nyanyikan tadi, bawaku ke gunung kudus-Mu. Engkau yang mengubah air mataku menjadi mata air. Itu di perjanjian lama saya tidak menemukan tadi. Bagaimana Tuhan itu adalah Tuhan sebuah perubahan. Maka itu Bapak Ibu Saudara dikatakan, aku menjadikan segala sesuatu baru. Tidak ada satupun orang yang percaya Tuhan Yesus tidak menjadi baru. Makanya 2 Korintus 5 ayat 17 firman Tuhan jelas saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tidak ngerti tentang Tuhan Yesus, gak bisa berubah dong. Atau saudara percaya, tapi saudara tidak mengenal Dia. Jangan pernah mempertahankan sesuatu di hadapan Tuhan.
Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Jangan pertahankan, jangan patok Tuhan. Tuhan itu tidak bisa dipatok, katakan amin. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah apa? Ciptaan baru. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak mungkin saudara tidak berubah. Tidak mungkin dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita tidak menjadi sesuatu yang baru dalam hidup kita. Dan itu terus menerus berjalan. Dan kita tidak bisa berhenti pada satu titik. Kita akan terus diubahkan. Ia adalah ciptaan yang baru. Bahkan surat ratapan tolong carikan nanti aja enggak apa-apa. Dia mengubah air mata menjadi mata air, ya. Tolong carikan dalam Ratapan 3 ayat 21. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengerti karakter Allah supaya kita diserupakan dengan anaknya. Makanya syarat pertama orang ikut Tuhan Yesus, sangkal diri. Tahu sangkal diri artinya apa? Menolak diri. Jangan saudara berkata, ya ini memang aku. Tidak bisa. Tidak bisa. Aku hari ini, kemarin udah beda. Besok tidak sama lagi dengan hari ini. Karena aku ikut Tuhan yang hidup. Kenapa kita mandek? Kenapa pengenalan kita, hikmat kita berhenti? Roh kita berhenti. Karena kamu tidak mau berubah. Seakan-akan ini bukan melakukan sebuah dosa. Tapi di hadapan Tuhan dosa. Jika orang tahu dia harus melakukan perbuatan yang baik dan dia tidak lakukan, dia berdosa. Kita merasa bahwa berdosa itu hanya ya kalau kita berzina, kalau kita mabuk, kalau kita melakukan perbuatan melanggar firman. Tapi orang yang tidak mau mengikut Tuhan berubah, dia berdosa. Maka jangan pernah batasi diri. Saudara, hari ini percepatan. Every spiritual blessing yang sudah saya sampaikan. Berkat ilahi itu disiapkan bagi anaknya. Dan dengar catat, berkat ilahi hanya bisa diambil oleh orang yang mau berubah dan menjadi baru setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Anda tidak berubah, Anda tidak mendapatkan sesuatu yang ilahi. Karena cara Tuhan bekerja seperti itu. Memang kelihatannya Anda memuji menyembah Tuhan. Tapi tanah hatimu kering. Kamu kosong. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. 22. Baca. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu tak berkesudahan loh saudara. Terus menerus dia jalan. Kasih karunia-Nya terus jalan. Kemuliaannya terus jalan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Makanya ketika kita masuk hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, di hadirat Tuhan kamu diubahkan. Ya, itu yang saya suka lagu. Hadir-Mu mengubah sifatku. Gak bisa kalau saudara sering di hadirat Tuhan, engkau tidak berubah. Karena rahmat-Nya tak habis-habisnya. Ayat 23. Selalu apa? Baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Jadi perubahan itu tiap hari. Tuhan tidak pernah saudara tidak membawa engkau berubah. Setiap hari loh, selalu baru.
Jadi tidak mungkin kalau orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan tidak ada perubahan, pembaruan dalam hidup. Tidak mungkin. Dan ingat saudara, di setiap perubahan, di sana ada kemuliaan dan berkat. Kalau Anda merasa cukup Pak, Anda berhenti dan nanti Anda akan menjadi jem di sana. Mengapa? Mana surgawi dicurahkan di padang gurun setiap pagi. Tuhan berfirman, ambil itu tiap pagi. Jangan sampai keburu matahari terbit busuk. Jangan simpan. Karena dia berikan baru. Nah, kita kelirunya mematok Tuhan yang bergerak, kita berhentikan dan kemudian kita mencoba menginterpretasikan yang berhenti ini. Mandek saudara, kamu tidak bertambah. Tuhan itu ajaib. Bagaimana di kota? Dan saya mengenal dia dengan hikmatnya. Makanya Tuhan Yesus disebut dia hikmat Allah. Kalau saudara bertemu Tuhan Yesus, kamu full of wisdom. Kamu penuh hikmat. Dan hikmatnya itu terus bertambah. Tidak bisa saudara dipatok pengertian saudara hari ini sama dengan 10 tahun lalu. Nggak bisa. Nggak bisa. Maka itu kenapa ikut Tuhan itu sangat menyenangkan. Katakan amin. Sebab Tuhan tidak pernah membosankan. Karena dia memberi sesuatu yang baru. Katakan amin. Meskipun Pak Yoga suka barang antik itu barang lama. Tapi hatinya harus baru. Pak Yoga ini suka barang antik. Barang antik bukan yang ukir-ukiran, bukan. Maksudnya radio yang kuno gitu kan bagus ya. Jam kuno. Boleh itu hobi. Tetapi dunia itu berubah. Hobi boleh. Tapi Anda tidak bisa berhenti pada yang lama. Kamu mati langsung. Apalagi hari ini. Saudara tidak ngikuti zaman. Ya ketinggalan dah. Dalam dunia roh sama. Makanya kenapa ada orang bosan ke gereja? Karena dia sudah merasa pintar. Dia sudah merasa ngerti Alkitab. Dia pikir Alkitab ini sudah lulus, dia S2. Ya. Kemudian dia pikir ya sudah ya cuman memang begitu. Alkitab dari kitab Wahyu, kitab perjanjian, dari Kejadian sampai Wahyu, ya itu aja. Karena kamu membacanya dengan daging. Kamu harus sangkal diri. Kenapa saudara? Visi 10 tahun ke depan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena kita siap berjalan dalam kemuliaannya. Dan kemuliaan itu akan dinyatakan kepada orang yang mau diajak jalan sama Tuhan. Dari satu perubahan kepada perubahan. Dari satu yang baru kepada hal yang baru lagi. Selalu baru, setiap pagi. Besar kesetiaan. Kalau saudara tiap pagi berdoa, engkau masih orang lama, maka engkau tidak ada di hadirat Tuhan. Banyak orang membedakan antara iman dan perbuatan. Banyak orang membedakan ruang doa dan ruang kerja. Tidak saudara. Hadirat Tuhan itu kehidupan kita. Memang kita masuk ruang doa. Memang secara teori kamu pandai berdoa. Tapi ketika kau keluar ruang doa masuk ruang kerja. Ruang doamu tidak mengubah apa-apa. Maka ruang doamu itu hanya menjadi satu tempat
yang tidak mengubahkan apa-apa. Dan di sana tidak ada Tuhan. Yang ada hanya sakraltisme. Kamu membangun sebuah ruang doa, kamu bikin itu seolah-olah Tuhan ada. Tapi Tuhan tidak pernah ada. Dari mana Bapak tahu? Engkau tidak pernah berubah. Tapi saudara, kamu gak punya ruang doa. Kamu hanya punya ruang tamu. Kamu duduk tiap pagi jam 4:30. Dan kamu berubah. Maka saya pastikan kamu ketemu Tuhan. Tepuk tangan. Jangan ngomong you ketemu Tuhan kalau kau gak berubah. Bohong. Pembohong. Pembual. Orang yang mendengar suaraku dan tidak melakukannya, dia seperti orang bercermin. Dia melihat wajahnya kemudian melupakannya. Janganlah menjadi pendengar, tapi jadilah pelaku firman. Orang yang melakukan firman, maka Tuhan selalu hadir dalam hidupnya. Dan dia di dalam Tuhan, Tuhan di dalam dia, maka dia berbuah, berubah. All things new. Segala sesuatu harus baru. Tidak ada yang lama. 4 hari kita KKR. Jangan bertahan di sana. Jangan berhalakan 4 hari KKR. Setelah engkau menerima sesuatu dari Tuhan 4 hari. Besoknya dia berikan yang baru. Dan saudara katakan, Tuhan, aku mau terus Tuhan. Bawa aku lebih lagi. Banyak orang berbangga dengan yang lama. Saudara, itu kegagalan. Itu kebosanan. Kenapa saya tidak pernah bosan? Karena saya menyembah Allah yang hidup. Kehidupan itu berubah. Patung tidak pernah berubah. Jadi kalau saudara mau punya muka betul-betul mulus, jadilah patung. Tidak ada jerawat. Oke, tidak akan keriput, jangan berubah, tapi kamu mati. Dulu kita memang mati saudara, tapi Yesus Kristus datang dalam hidup kita dan kita menerima hidup. Dan bukan sembarang hidup, tapi hidup yang kekal dan berkelimpahan. Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Kenapa saudara dikatakan mempunyai hidup dalam Yohanes 10 ayat 10b? Kenapa Tuhan Yesus berkata supaya kamu mempunyai hidup? Karena kamu dulu gak punya hidup nak. Kamu gak berubah. Kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kok bisa berlimpah? Karena hidup yang kuberikan ini akan terus bertumbuh. Hidup yang bertumbuh selalu ada change, perubahan. Kenapa ada banyak orang sepi hidupnya? Kenapa? Kering, sepi, kosong, pengen cepat mati. Sepertinya enggak ada apa-apa ini. Saudara menuntut ada perubahan di luar. Tidak bisa, perubahan harus dari dalam. Kalau pribadi saudara tiap hari di hadirat Tuhan kau menemukan sesuatu yang baru, kau menemukan hikmatnya, firmannya, pengenalan, itu yang memberikan engkau hidup yang kekal, katakan amin. Sebab inilah hidup kekal itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah dan mereka mengenal putramu Yesus Kristus Tuhan yang telah engkau utus. Pengenalan saudara, masuk hadirat Tuhan, engkau akan ketemu Tuhan, engkau akan mengenal dia, selalu baru, maka engkau berjalan dalam hidup yang kekal. Katakan amin. Saudara, kalau engkau tidak menemukan sesuatu yang baru, pengenalanmu dengan Tuhan, maka engkau tidak berjalan dalam kehidupan kekal, hidupmu mandek. Kehidupan itu berubah saudara. Kehidupan itu bergerak. Mari perhatikan hidup saudara. Perhatikan tubuh saudara. Pelajari di kedokteran. Tubuhmu itu ajaib. Sel itu tiap hari mesti ada yang mati dan hidup.
Sel aja berubah, kok saudara nggak berubah? Ngomong kanan kiri, harus berubah. Loh tapi saya sudah baik, lebih baik. Loh tapi saya lebih baik, lebih benar. Sudah lebih benar, sempurna. Sudah sempurna, terus sempurna. Sudah terus sempurna, lebih kudus lagi. Terus kudus, terus sampai kemuliaan Kristus turun atasmu, katakan amin. Nggak bisa. Kodrat manusia itu berubah. Sebab Allah yang kita sembah, Allah yang berubah. Bukan jadi-jadian loh saudara. Oh dia satu kali dia berubah jadi Batman, kemudian Spiderman, Superman. Bukan. Tapi dia membawa perubahan. Sebab Allah itu hidup. Sebuah kehidupan itu selalu baru. Selalu baru. Selalu baru. Itu yang membedakan agama dan Kristus. Yang mengerti tepuk tangan lagi bagi Tuhan Allah kita. Kembali kepada 2 Korintus 5 ayat 17. Bapak ibu saudara, siapa yang ada dalam Kristus ia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Tuhan Yesus berfirman, kalau kamu mau ikut aku, sangkal dirimu. Sangkal diri, jangan akui diri. Jangan akui dirimu. Sangkal itu tolak dirimu. Tuhan katakan kalau engkau menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal engkau di depan Bapakku. Kata menyangkal itu menolak. Bisa menolak diri. Jangan mengakui diri dong. Karena kamu sudah mati. Hidupmu bukan kamu lagi. Saudara, dengar saudara. Goal kita ini mencapai kemuliaan ada di Roma 8 ayat 17. Pegang itu. Jangan pernah puas diri saudara. Saudara tidak dapat apa-apa. 25 tahun saya ikut Tuhan Yesus. Seolah-olah baru hari kemarin. Karena saya merasa hari inilah aku ikut Tuhan. Yang kemarin itu sudah berlalu saudara. Hari inilah aku tahu bersama dia. Saya tidak bisa membanggakan Fabianus tahun 98. Gak ada apa-apanya 98. Pengenalan saya sama Tuhan Yesus saja gak ada apa-apanya. Jadi kalau sama Tuhan itu yang kau banggakan today. Jangan banggakan pelayananmu. Yang lalu. Selesai. Finish. Jangan banggakan. Tapi today. Apakah Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam hidupmu? Roma 8:17 tetap aja. Apakah Tuhan berkarya dalam hidupmu? Apakah kamu menemukan something new? Apakah kamu menemukan hikmat yang baru? Pewahyuan? Bersyukur kalau saudara saya gembalakan. Karena saudara mendapat sesuatu yang baru. Karena saya tidak mau diam. Saya kejar. Andai kata saya dipatok dengan yang lama saudara. Ya muter aja saudara. Enggak tahu ya. Yang dulu saya ajarkan lagi, sekarang saya ajarkan lagi. Enggak bisa begitu. Pengajaran saya 7 pedang saudara. Itu harus direvisi lagi. Katakan amin. Jangan bangga pengajaran masa lalu. Sebab Tuhanmu selalu memberikan ajaran yang baru. Pengajarmu selalu berjalan bersama engkau. Untuk mengajar engkau, menuntun engkau dengan sesuatu yang baru. Katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Kalau enggak, kamu enggak akan mengalami breakthrough. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama dengan siapa? Kristus. Bersama Kristus. Yaitu jika kita apa? Menderita bersama dengan dia. Supaya kita juga dipermuliakan bersama dengan dia. Bagaimana kita bersama dengan Kristus? Bagaimana? Tolong buka Kolose 3 ayat 1 dulu. Nanti kita lari kepada
Roma 8 ayat 29. Nanti saya tunjukkan bagaimana kita bersama Kristus. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. 2. Pikirkan perkara di atas, bukan yang di bumi. Di atas itu bergerak terus. Saya mau tanya, bumi ini muter enggak? Coba bumi berhenti gimana? Roboh semua. Gravitasi hilang. Coba selmu berhenti gimana? Anda putus, tiba-tiba dul gitu. Dul. Hidungmu yang bagus itu hilang. Coba berdoalah, Tuhan berhentikan selku. Maka saudara ke sini tanpa wajah bisa. Karena merotol semua. Siapa yang tidak mau berubah, kamu merotoli hidupmu. Ya. Anda merotoli. Siapa yang mau merotoli hidupnya? Putus satu, putus. Kenapa Pak hidupku kok amburadul? Karena kamu tidak mau berubah. Lupa, tapi saya ini sudah baik loh. Saya ini pelayan Tuhan, saya pendoa. Tuhan lihat itu hari ini, bukan kemarin. Kamu mau berubah enggak? Ini caranya. Pikirkan terus perkara di atas. Tuhan itu bergerak terus. Dia memberi hikmat, kontekstual. Hari ini dan kemarin beda, situasi beda. Maka tadi sore saya katakan ada 3 hal kalau saudara mau hidup kuat dalam Tuhan. Yang pertama, saudara harus ibadah. Karena ibadah itu adalah pemeliharaan iman saudara ya oleh Allah yang hidup, dan engkau akan mengenal kebenaran melalui ibadah saudara. Ibadah secara personal, pribadi dan bersama-sama, itulah pemeliharaan Allah. Yang kedua, saudara harus punya pengharapan yang kuat di dalam kekekalan. Kekekalan bagaimana Pak? Orang Kristen punya harapan apa kekekalan? Kekekalan itu karena kamu tahu bahwa Tuhan Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia ada di belakang tabir. Saudara harus ngerti eskatologi. Neraka belum dibuka sampai hari ini. Tidak ada satupun masuk neraka. Tidak ada. Itu nanti masa 1000 tahun baru iblis akan ditahan semua, setelah itu dibuka masuk neraka. Hari ini tidak ada satu orang pun saudara sesungguhnya duduk bersama Tuhan Yesus, tidak. Belum. Semua ada di penantian. Surga hanya satu pribadi, yaitu Yeshua HaMashiach bersama Allah Bapa. Dia menunggu segala sesuatu berubah. Segala sesuatu dipulihkan. Maka kita ini punya pengharapan, kenapa? Jelas Tuhan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Surat Ibrani berkata, pengharapan itu sau yang kuat, jangkar yang kuat yang kita labuhkan ke belakang tabir, di mana Yesus Kristus sebagai perintis di sana yang sudah menunggu kita. Dialah batu karang yang teguh. Pengharapanmu lemparkan kepada Tuhan Yesus. Di belakang tabir itu, di kehidupan kekal, maka pengharapan kekekalan kuat, hidupmu kuat dalam Tuhan. Katakan amin. Itu kunci loh saudara. Yang ketiga, hidup dalam kairos Tuhan. Kadang yang sore berapa banyak yang ngikuti. Kadang perlu saya khotbahkan lagi toh. Tapi yang sudah dengar Anda mendapat lagi. Yang enggak dengar sama sekali, ya baru dengar ini. Kalau saya matok diri saya, Alkitab sudah selesai, ya paling-paling begitu. Tuhan Yesus juru selamat, selesai. Saya tidak mendapat something new. Dan saya tidak pernah bisa memberi kepada saudara sesuatu yang baru. Sebab yang datang dari surga selalu baru. Tidak pernah lama. Jadi kalau engkau orang lama, kasihan deh lu. Anda bukan orang lama, kamu orang baru dalam Kristus, selalu baru. Katakan amin, katakan amin, katakan amin.
Saudara, kau harus ngerti kairos Tuhan dong. Kairos itu waktunya Tuhan. Natural itu waktu kita, kronologisnya, kronosnya kita punya. Tapi waktu Tuhan itu kehendaknya. Saudara harus baca kairos Tuhan. Semua nabi-nabi pakai kairos Tuhan waktu berperang. Dan Tuhan berkata Daud menyerang, Daud berhenti, Daud mundur. Itu kairos. Manusia Allah, Kristen itu harus punya kronos dan kairos. Kalau kairos kamu mesti peka suara Tuhan. Peka dorongan roh. Nah, hidup dengan kairos Tuhan. Tuhan punya waktu. Muridnya berkata, Tuhan maukah pada masa ini Engkau memulihkan Israel? Mau Tuhan. Tuhan Yesus jawab apa? Kamu tidak perlu mengetahui kairos Tuhan. Masa dan waktu yang ditetapkan oleh Allah sendiri menurut kuasanya. Tetapi yang kamu perlu lakukan jika Roh Kudus turun atas kamu, kamu punya kuasa untuk menjadi saksiku. Artinya masa pemulihan itu kairos Tuhan. Karena Tuhan pasti memulihkan. Asal di dalam dirimu ada roh pemulihan. Selama Roh Kudus di dalam dirimu, tidak mungkin tidak terjadi pemulihan. Sebab Roh Kudus ada roh perubahan, roh pemulihan, dan roh yang baru diberikan. Makanya dalam surat Yeskil 36 Tuhan katakan, aku memberi kamu roh yang baru dan hati yang baru. Saudara, Tuhan itu selalu memberi yang baru karena Dia Allah perubahan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Betul? Bagaimana mungkin ikut Tuhan keras sekali hatinya. Loh, keras itu bukan hanya emosional, bukan. Orangnya halus, kalem, senyum. Oh, tapi kerasnya. Kenapa keras? Gak mau berubah. Gak mau berubah. Tuhan tuh gak bisa jalan sama orang yang gak mau berubah. Bayangin ini sekarang. Ini kan masa digitalisasi. Bahkan masa udah bukan komputerisasi. Kalau sekarang ini sudah AI dan semuanya udah percepatan. Coba kalau saudara ya, ini dunia kan berubah ini. Ya tetap aja lah, gak usah mesin tik. Pentium 2 gitu aja. Bertahan, karena apa? Antik ini. Jadi contoh ya Pak ya. Kira-kira orang ini maju gak hidupnya? Dia bertahan Pentium 2 dan dia kulaan Pentium 2 satu kontainer. Tapi dia bilang, oh enggak bisa, saya ini orang yang komitmen dari dulu Pentium 2 ya Pentium 2. Loh iya saya tahu kamu komitmen, tapi coba toh, lihat toh. Dan banyak orang sengsara gara-gara orang kayak gini. Maaf saudara, kita bisa menyengsarakan keluarga kita. Hanya gara-gara keegoisan kita. Apa sih egois itu? Gak mau berubah. Ngomong jangan egois gitu. Saya tidak menyinggung lo ya. Tapi agak menabrak saudara sedikit. Haleluya. Yes, egois itu karena kamu ngotot. Kamu gak bisa ngelepaskan hakmu. Bapak ibu saudara, firman ini tidak pernah saya siapkan. Makanya setiap kali firman yang saya sampaikan kenapa menjadi jawaban saudara. Mengapa Allah berbicara? Karena Allah itu hidup, Allah hadir dan saya dipakai menjadi bejananya. Karena saya tidak mau berhenti. Tuhan isi aku. Apa dia beri sekali hati yang baru? Gak bisa. Kalau dia everyday new, dia beri yang baru everyday, dia kasih hati baru terus tiap hari. Roh yang baru terus, karena kamu harus menampung sesuatu yang baru.
Tidak bisa yang lama menampung sesuatu yang baru. Gak bisa. Itu yang Tuhan katakan. Orang Farisi, ahli Taurat. Kamu ego ya. Kamu ego. Memang kamu pegang Taurat Tuhan. Musa kamu pegang. Musa ngomong tentang aku. Aku datang kamu tetap pegang Musa. Gila gak saudara? Dia gak mau berubah. Itu kejadian yang terjadi bagi orang yang tidak mau berubah. Menyengsarakan keluarganya, menyengsarakan anaknya, menyengsarakan banyak orang. Gak bisa. Jangan patok Tuhan dong. Yang mengerti katakan amin. Dan ada banyak keegoan dibawa mati. Tanpa dia sadar, ego dia mengorbankan semua orang. Berapa banyak pemimpin ego. Karena dia pertahankan harga diri. Makanya orang idealis itu kalau tidak mau baru idealisnya, cilaka saudara. Orang idealis itu kasihan yang ikut dia. Boleh loh kita idealis. Idealis itu berintegritas. Orangnya itu gak bisa dibeli dengan uang. Karena dia bergeraknya itu bukan karena melihat keuntungan. Tapi idealisnya dia itu bergerak. Tapi harus maju. Tuhan senang dengan orang idealis. Penuh ide, penuh gagasan. Maju dong. Jangan gagasan lama kamu tahan terus. Dan orang kau patok untuk mengikuti gagasanmu. Tidak bisa dong. Yang ngerti katakan amin. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Hati keras tidak akan mendapat sesuatu yang baru. Memang kamu merasa, ya aku ikut Tuhan Yesus, enak hidupku. Kamu berhenti, Tuhan kasih lebih enak lagi loh. Kamu gak nikmati yang enak-enak. Kasihan deh lu. Oh haleluya, saya gak mau saudara. 25 tahun saya ikut Tuhan. Selalu saya merasakan bahwa aku ini seperti belum ikut apa-apa. Karena saya selalu kosongkan diri untuk diisi bejana terus. Bejana diisi terus. Seperti seorang janda ketika dia punya utang banyak, betul? Elisa berkata cari bejana, pinjem yang banyak. Perempuan ini mengambil bejana yang banyak. Kemudian dituangkan minyak. Selama bejana ini baru, minyak turun. Bejana baru, minyak turun. Bejana baru, minyak turun. Bejana berhenti, minyak berhenti. Siapa yang mau anggur baru, minyak baru tiap hari kamu terima jadi baru. Baru. Pikiran baru, hati baru, semua baru. Amin. Itu kebenaran Bapak Ibu Saudara. Gak bisalah bertahan dengan cara lama, jadul. Saya bersyukur mengerti hal ini. Sehingga saya membawa saudara tidak akan pernah berhenti. Waktu KKR saya sudah siapkan khotbah. Bagaimana Elisa melihat kemuliaan Allah. Karena dia tidak pernah berhenti di Gilgal. Dia maju ke Betel dan dia ke sungai Yordan. Lihat saudara. Itu saya mau khotbahkan gak ada waktu. Karena saudara akan melihat yang namanya hujan awal, hujan akhir. Kalau kamu bergerak dari yang namanya Gilgal, Betel, dan kemudian ke sungai Yordan. Di situ, di sungai Yordan. Baru kamu melihat kemuliaan Allah, kuasa, mujizat, urapan turun atas saudara. Yang mau terus bergerak maju. Sama seperti Roh Kudus akan membawa engkau maju terus. Sebab dia tidak pernah membuat engkau menjadi ekor tapi kepala. Tidak pernah membuat engkau turun tapi terus naik. God bless you all. God bless you all. God bless you all. God bless you all. Kita berdoa. Sungguh pesanmu mengubah mata hati kami. Kami tidak mau berhenti pada ego kami. Karena kami tahu keserupaan dengan Kristus itulah yang kau kehendaki. Dalam Roma 8 ayat 29, 30. Engkau memanggil kami supaya kami serupa dengan Kristus.
Bapa, bawa kami terus untuk sempurna terus, karena Engkau yang telah memilih kami, Engkau yang menetapkan hidup kami, untuk Engkau bawa kami kepada sesuatu yang baru. Ada perubahan hidup. All things made new. Segala sesuatu Kau buat baru dalam hidup kami. Ya Bapa, kami mau berubah sebagaimana karakter-Mu, sebagaimana rancangan-Mu. Karena hanya berubah berkat Allah turun. Hanya berubah maka kehendak Allah turun. Kairos Tuhan turun. Hanya bagi orang yang mau berubah. Bagi orang yang mau selalu dipakai yang baru. Berkat yang baru, urapan baru, bencana baru Bapa. Kami pulang membawa berkat yang baru. Terimalah urapan minyak dan anggur persetujuan dengan tubuh dan darah putranya Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan, berkat kehidupan turun atasmu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima berkat bersama dengan yakin, dengan iman, katakan amin. God bless you all. All things new.